Yeah. Yeah, man. You want to race tonight? Yeah, you know I could use the money. You got 4 minutes, man. All right, I'll be there. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, saya Richard dari Tukang Otomotif. Kembali lagi dengan channel vlog berikutnya. Hari ini kita akan mereview satu mobil spesial yang pertama di Batam ya. Ini unit pertama di Batam, yaitu Skyline R35 ataupun Skyline GTR. Tentu tidak asing teman-teman dengan mobil ini yang konon katanya supercar killer di negeri-negeri jauh sana ya, di Eropa, Amerika. Mobil ini luar biasa kencangnya dan sadis, mampu memotong supercar kelas-kelas Ferrari, tetapi pastinya tidak stok ya. Kalau itu mungkin mereka udah mengganti internal-internalnya dan lainnya sampai mereka bisa melawan supercar. Tapi ya sama juga, mobil ini memang didesain secara luar biasanya, dari performa, dari looknya yang sangat agresif. Ini walaupun tahun 2012 tetapi masih sangat agresif teman-teman. Nah, dari ownernya ini kami mendapatkan izin untuk review mobil ini ya. Dari semuanya banyak yang sudah diganti oleh owner mobil ini. Contohnya dari yang bisa kita lihat dari eksterior itu kap mesinnya sudah karbon. Dan karbonnya itu anti mainstream teman-teman. Jadi dan velg BBK-nya masih menggunakan yang standar, tapi udah sangat cukup untuk di daerah Batam ini. Soalnya jalannya pendek-pendek ya, kalau mau speeding juga sampai kemana juga gitu. Dan review singkat hari ini ya paling kita akan membahas sedikit mengenai mobil Nissan GTR R35 ini dan sedikit modifikasinya, contoh dari velg, dari barang-barang di dalamnya, kit di dalamnya, kap mesin karbon. Nanti yang ada lebih spesialnya lagi nanti kita tunjukkan di dalam. Nissan GTR ini dibekali oleh mesin 3.8 liter twin turbocharged ataupun mesinnya itu VR38 DET. Memang luar biasa ya, satu turbo aja kalau di Skyline generasi sebelumnya udah kencang banget, apalagi ini generasi yang di atasnya lagi menggunakan mesin VR38 DET twin turbocharged 3,8 liter ataupun 3800 cc.
Kencang banget sih, saya dulu pernah duduk di sebelah aja, memang belum pernah bawa, tapi duduk di sebelahnya aja udah kerasa kencangnya di mana. Padahal itu cuman mengganti air intake aja. Jadi ya luar biasa sih mobil ini. Memang nggak heran kalau misalnya dibilang bisa memotong mobil-mobil kelas atasnya lagi, karena dari performa mesinnya ini pun luar biasa. Dan ini pun dia 4-wheel drive ya teman-teman, dan menggunakan transmisi DCT, Dual Clutch Transmission. Jadi sepertinya sih tidak ada yang keluar model yang manual ya. Jadi langsung dia pakai DCT, karena DCT itu perpindahan giginya udah sangat cepat. Ya mungkin di US ada yang convert ke manual, mungkin ya, mungkin. Kita harus cari dulu videonya buat teman-teman. Jadi ya apa yang tampak hari ini kap mesin karbonnya luar biasa, cakep banget walaupun dia di bodi hitam, tapi ditambahkan dengan karbon hoodnya itu nampak lebih agresif. Ini ada dari segi bolong-bolongnya ini untuk sirkulasi anginnya ya teman-teman ya. Jadi udah tidak heran lagi mobil ini dengan model seperti ini aerodinamisnya itu dapat. Dan dari velgnya ini memakai TE27 ya. Ini luar biasa, keren banget dengan finishing yang matte, dan juga dilengkapi dengan nut dari fork race-nya langsung. Dan harga velg ini juga luar biasa mahal teman-teman. Jadi ya pada intinya sih you buy what you got gitu loh. Jadi dari segi harga tidak membohongi, dari finishingnya, dari modelnya, dan juga velg ini pastinya lebih ringan dibanding velg biasanya. Dan juga ini dilengkapi dengan BBK dari Brembo juga, cuman dia ada perbedaannya itu dia ada emboss dari Nissan-nya. Tentunya dia ini plug and play, pastinya udah bawaan dari pabrikannya. Warnanya juga diberi warna oranye, sama dengan ownernya itu setarakan dengan nutnya itu. Jadi satu color tone aja. Mantap sih, mantap banget. Nah pengeremannya pasti luar biasa juga teman-teman. Sama halnya dengan belakangnya teman-teman, ini juga memakai BBK juga ya. Dari Brembo juga bawaannya udah 4 pot. Cuma 4 potnya itu karena dia ring 20 ya. Ini velgnya ring 20, jadi otomatis BBK-nya lebih besar. Kalau saya lihat sih dari BBK belakangnya itu yang 4 pot hampir sama dengan STI saya yang udah berukuran 6 pot. Cuman 6 pot saya pistonnya kecil, dan ini 4 pot tapi pistonnya besar. Dari dia punya kaliper pun sisi kalipernya itu besar banget udah. Dan warna oranye itu yang membuat mobil ini tampak lebih eksklusif. Jadi dia tidak monoton satu warna, tetapi dia udah memakai warna oranye biar nampak lebih agresif ya. Fork race ini juga sangat keren, apalagi model TE37 ini. Memang desainnya itu kita bisa lihat mainstream banget, tetapi setelah difitmentkan dengan mobil-mobil lain, wih luar biasa, cakep banget. Itulah makanya ada kata orang TE37 nggak pernah salah. Next, kembali kita akan melihat ya, ini sepertinya nggak nampak ya. Bisa teman-teman lihat dari sisi fitmentnya ini ceper. GTR standar nggak salah saya dibekali dengan shock breaker dari Bilstein. Tentu teman-teman udah pernah dengar dong merek Bilstein ini. Merek kelas atas yang performanya itu tidak diragukan lagi. Jadi shock standarnya itu udah Bilstein, tetapi diganti dengan ownernya itu dengan merek Olin. Wow. Olin itu ya bisa jadi ini pertamanya ya di Batam ya yang memiliki shock breaker, atau bukan shock breaker, coilover Olin. Coilover Olin ini ya satu-satunya di Batam ya untuk sementara ini. Kayaknya agak susah mau nengok temen-temen. Soalnya dibikin satu jari aja, gimana lihatnya ini. Oke, dari coilovernya menggunakan Olins yang juga tidak asing, sudah dikenal di dunia otomotif kelas atas. Olin itu bisa dibilang kelasnya itu udah cukup high end ya, dan juga harganya tidak main-main. Kalau tidak salah teman saya ini membeli dengan harga kurang lebih sekitar 75 juta. Wow, eksklusif banget harganya. Tentunya dibekali dengan kualitas yang sepadan juga ya. Jadi ya bukan seperti yang merek-merek lain yang masih tergolong low end sampai ke mid end. Kalau Olin udah tergolong ke high end, tapi tentunya Olin memproduksi bukan cuman satu jenis aja. Tentu banyak, ada yang untuk yang street, ada yang untuk yang track. Itu berbeda sesuai dengan kapasitas apa yang mau kita gunakan, mungkin di track use, city use, street use, atau gimana pun itu. Oke, next di knalpotnya itu ownernya udah mengganti dengan merek Meisterschaft.
Tentunya Master Shaft itu di Indonesia jarang ya kita dengarkan ya, cuman itu mereknya itu di luar negeri itu juga sudah banyak yang memakai. Dari karakter suaranya itu cukup halus, cukup soft juga, dan tapi mau sesoft gimana pun GTR setelah mengganti knalpot aftermarket tetap meninggalkan suara agresifnya. Tentu kalau dibandingkan dengan knalpot lain yang jauh lebih agresif, contohnya Akrapovic dan juga Armitrix yang ada kontrol di bagian knalpotnya itu ada tombol biar bisa open atau close valve-nya, itu yang bikin lebih eksklusif lagi. Tentunya di Batam udah ada satu yang memakai merek Armitrix dan juga Akrapovic. Dari cara buka pintunya pun berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Yang langsung biasa ada gagangnya, ini ada gagangnya, tapi ya seperti ini cara bukanya. Sangat berbeda dari yang lain ya. Jadi ya membuat mobil ini bukan cuma sporty tapi juga tampak mewah. Next kita akan melihat engine bay dari Nissan GT-R R35 ini. Ya, bisa dilihat dari engine bay. Inilah preview dari engine bay Nissan GT-R R35 ini. Oke, dari air intake-nya kita juga udah bisa melihat, wah, dan ada cover yang berembos Nissan yang tampak eksklusif banget. Jadi dari engine bay ini kita akan memperlihatkan satu persatu untuk apa aja sih yang sudah diganti dengan ownernya ini. Tentunya dia memilih barang-barang performance yang plug-in tanpa harus merombak internal dari mesin ini. Mungkin masih belum ada plan untuk mengupgrade barang-barang internalnya, tapi dia bilang kedepannya mungkin ada. Pelan-pelan dulu, soalnya ya bisa dibilang juga barangnya itu susah dicari, pastinya inden semua ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan review dari depannya dulu. Tampak dari sini semuanya sudah menggunakan Samco hose, komplit semuanya. Dari ancillary hose-nya, dari selang radiator, selang intake, semuanya itu menggunakan merek Samco. Dan harganya itu juga spektakuler banget. Saya lupa nanya harganya berapa, tapi ya kalau yang udah namanya full kit Samco luar biasa sih. Bisa kita lihat dari depan ini sudah memakai HKS EVC, Electronic Valve Controller. Jadi ya ini sudah menggunakan sistem elektrik untuk mengontrol bagian-bagian valve-nya. Jadi kalau misalnya untuk mau meningkatkan akselerasi, dia bisa menyetel dari mungkin kayak seperti low boost, high boost gitu ya teman-teman ya. Untuk detailnya teman-teman bisa melihat dari Google juga fungsi detailnya dari EVC Nissan GT-R ini. Dan stick oli-nya juga punya Nissan GT-R tampak lebih beda. Dan ini sudah pastinya dia beli yang aftermarket sudah. Ada huruf R-nya yang merupakan ikon khusus Nissan GT-R. Tampak dari sini lagi menggunakan HKS blow off. Tentunya bukan cuma satu ya, blow off-nya itu dapat dua. Dan memang harus terpasang dua. Jadi karena dia punya intake manifoldnya itu bercabang kiri dan kanan, jadi harus dua blow off yang dipakai. Radiatornya juga sudah mengganti merek Koyorat, dan ini ada oil catch tank merek Radium. Radium ini bisa jadi kita di Indonesia jarang mendengar nama Radium ya, tetapi Radium itu engineering yang menciptakan performance part seperti air oil separator, oil catch tank, fuel press regulator, dan lain-lainnya. Fuel system bisa kita bilang lebih tepatnya. Jadi ya mereka expert di dalam fuel press itu, tapi ini made in USA. Jadi mobil ini sudah ada sedikit barang dari racikan dari US. Tidak semuanya JDM ya, ini udah ada sedikit berbau USDM. Oke, walaupun tampak sedikit modifikasi dari mobil ini dari segi engine bay, tetapi performanya sudah meningkat cukup pesat. Intake-nya juga sudah diganti, karena intake itu kalau dari saya Subaru kemarin ya, kita balik ke Subaru lagi. Kemarin dari dia punya intake saya yang standar versus yang sudah diganti dengan merek HKS punya, itu luar biasa. Perbedaannya itu terasa banget ya teman-teman. Akselerasinya lebih plong dan juga seperti tidak ada hambatan, berbeda dengan yang stok. Oke, mungkin ini sekian dari engine bay. Kita akan melihat bagian dari dalamnya.
Oke, dan review selanjutnya akan masuk ke dalam interior dari R35 GTR ini. Oke, bisa dilihat ada satu hal yang paling mencolok itu adalah joknya. Jok ini berbeda dari jok-jok lainnya. Tentunya saya lihat sangat sengsara ya kalau duduk jok ini dalam perjalanan jauh ya. Soalnya nampak not really comfy, tapi kalau ini untuk track use sangat cocok banget. Jok ini merek Recaro, finishingnya itu luar biasa banget. Nampak sangat sport. Ini seri keluaran terbarunya dari Recaro. Jadi ya tentunya ownernya itu membeli khusus untuk fitmentnya R35 bersama dengan bracketnya, dan ini sudah tidak elektrik lagi ya teman-teman ya. Jadi sangat eksklusif dari desain, dan juga dia punya bahan-bahannya itu tampak sangat mahal. Tentunya ya capek sih kalau digunakan untuk perjalanan panjang, karena ini lebih menjepit, namanya jok racing ya begitu ya. Dan juga bisa lihat dari interior dalamnya itu sebenarnya sih ya mewah dan desainnya simple, beda dengan mobil-mobil JDM lainnya. Jadi ya di sini dari konsolnya sini banyak tombol-tombol ya, tentunya bukan cuma untuk performance, tempat lain-lainnya juga ada AC, dari dia punya radio, dan tentunya dilengkapi dengan audio yang sudah sangat bergengsi merek Bose. Jadi merek Bose ini juga udah sangat dikenal ya dalam dunia speaker. Ini udah termasuk kelas yang sangat high-end juga Bose ini. Di sini ada layarnya tidak dilakukan pergantian apa-apa karena mungkin konsiderasi fitmentnya dan juga dia punya kompatibilitas, jadi masih pakai yang original. Dan dari speedonya itu keren banget ya, jadi nampak sporty, dan sini juga udah patternnya nampak karbon seperti dry carbon ya. Jadi mungkin sekilas untuk yang bagian interior ini. Nah, bisa kita lihat dari steeringnya ini, steering masih bawaan, tetapi yang bikin dia eksklusif itu tetap tulisan GTR-nya. Jadi ya ini ikonik dari mobil ini, dan ada emblem di depan steeringnya itu tepat di tepat klakson yang membuat mobil ini tampak lebih mantap lagi. GTR ini rupanya desainnya bukan cuma untuk 2 orang ya, jadi dia bisa didudukin oleh 4 orang. Tetapi karena sudah diganti joknya ini, kita bisa lihat belakang jadinya tidak ada space untuk kaki penumpang. So karena udah diganti joknya seperti ini, mobil ini lebih tepatnya sekarang menjadi mobil untuk 2 orang saja. Keren. Ya kapan ya punya mobil kayak gitu ya, nyolong dulu kali atau ngepet. Oke, mungkin sekian ya review dari dalemannya itu. Nanti kita akan memberikan review lebih menarik lagi yang ada di GTR R35 ini.